ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونقول لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wad taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang menerangkan tentang zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, buah karya daripada Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa arda, di mana dikatakan oleh Sadatul Alawiyyin, Sadatul Alawiyyin, salaf kita dari Sadatul Alawiyyin mengatakan tentang kitab Al-Adhkar. Beliau mengatakan bi'idar washtaril adhkar, bi'idar washtaril adhkar, juallah rumah kalian demi untuk membeli kitab Al-Adhkar. Ya, jual rumah kalian demi untuk membeli kitab Al-Adhkar. Ini kata-kata daripada Sadatuna Alawiyyin, salaf kita dari Sadatuna Alawiyyin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada Sadatuna Alawiyyin. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita yang terakhir ada di dalam bahasan tentang hendaknya seseorang ketika berada di Masy'aril Haram, selesai melakukan wukuf di Arafah, kemudian tidak melakukan mabit di Muzdalifah, dan sebelum berangkat ke Mina mampir dulu di Masy'aril Haram. Kemudian di situ dianjurkan untuk memperbanyak doa, dan doa yang sangat dianjurkan di setiap tempat-tempat yang mustajab adalah wa yukthiru min qawli rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan inilah yang sering kami sampaikan daripada inti doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya doa-doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, dan tidak mampir di neraka. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ini yang kemarin kita baca terakhir. Kemudian wa yustahabbu ayyaqula, dan juga disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa. Apa doa itu? Allahumma lakal hamdu kullu, ya Allah, lakal hamdu, hanya milikmu pujian-pujian itu, kullu, keseluruhannya. Yang pantas mendapatkan pujian tidak ada duanya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakal hamdu, hanya milikmu. Tidak ada yang berhak untuk memiliki pujian-pujian itu kecuali hanya Engkau. Lakal hamdu kullu wa lakal kamalu kullu, dan hanya milikmu kesempurnaan. Semua kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia siapapun yang sempurna kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau satu-satunya manusia yang punya pangkat dan kedudukan al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Tidak ada duanya kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Sabit, ya, saudara daripada sahabat Zaid bin Sabit, dia mengatakan pada waktu Rasulullah masih hidup, dipuji-puji di hadapan kanjeng Nabi, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu minka, dan orang yang lebih baik daripada engkau, lam tara qattu aini, tidak pernah dilihat oleh kedua mataku, wa ajmalu minka lam talid nisa'u, dan orang yang paling ganteng dari engkau wahai Nabi tidak akan dilahirkan oleh manusia siapa saja. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, kau diciptakan bersih daripada aib. Tidak ada aibnya sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau dilahirkan sesuai dengan apa yang kau maukan. Tidak seperti yang dimaukan oleh manusia, tapi tidak seperti yang dimaukan oleh siapa saja, tetapi yang dimaukan sendiri oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itulah manusia yang paling sempurna. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh sahabat Hasan bin Thabit di hadapan kanjeng Nabi sendiri, Rasulullah diam. Rasulullah tidak berkomentar apa-apa. Rasulullah cuma senyum. Kadang-kadang dari senyumnya kanjeng Nabi hatta badat nawajiduhu, sampai kelihatan gigi geraham beliau. Hasan bin Thabit memuji kanjeng Nabi di hadapan kanjeng Nabi, dan Rasulullah diam. Rasulullah tidak protes, apalagi Rasulullah mengatakan, jangan kau puji aku. Tidak, apalagi katanya bahwa yang puji-puji Nabi itu adalah bid'ah. Di hadapan kanjeng Nabi sendiri, Hasan bin Thabit puji-puji Nabi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Ya, seandainya itu dilarang oleh kanjeng Nabi, maka pasti Hasan bin Thabit dimarahi karena memuji-puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, jangan kau puji-puji aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji ibnu Maryam Nabi Isa. Artinya apa? Dilarang kita memuji Nabi sampai pada batasan seperti orang Nasara memuji Nabi Isa. Artinya apa? Menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah anak Tuhan. Tapi tidak ada. Ya, tidak ada satupun yang menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak Tuhan. Da'mat da'adhu nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahdakini. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara pada nabi-nabi mereka. Silahkan kalian muji-muji Nabi sesuka hati. Silahkan, selama pada batasan tidak menganggap bahwa Rasulullah sebagai anak Tuhan. Dan tidak ada satupun di antara umat Nabi Muhammad, umat Islam, yang menganggap Rasulullah adalah anak Tuhan. Karena kita sudah punya prinsip lam yalid wa lam yulad. Ya, lam yalid wa lam yulad.
Rasulullah dipuji oleh sahabat Hasan bin Thabit di hadapan Kanjeng Nabi sendiri. Rasulullah bilang, maka berarti memuji-puji Kanjeng Nabi adalah sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan di hadapannya Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak murka, dan Rasulullah cuma senyum-senyum saja ketika dipuji oleh Hasan bin Thabit. Ini menunjukkan apa? Bahwa seberapa besar pujian-pujian kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad di atas akhlak yang paling mulia. Inilah pujian yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang sempurna seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakal kamalu kullu, dan hanya milikmu ya Allah kesempurnaan itu. Kemudian walakal jalalu kullu, dan hanya milikmu kebesaran ya dzal jalali wal ikram, adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walakal taqdisu kullu, dan hanya milikmu sesuatu yang bersih, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Kemudian setelah muji-muji Allah dan cara doa kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awali doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian yang paling tinggi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Mau ditambah, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Kalau mau ditambah, inilah pujian yang sempurna ketika kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita baca doa, Allahumma ighfirli jami'a ma aslaftuhu. Ya Allah, ampunilah aku semua yang telah berlalu. Dari apa? Dari dosa-dosaku, dari dosa-dosa kami. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah puji-puji Allah, minta agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Allahumma ighfirli jami'a ma aslaftuh. Ya Allah, ampunilah aku semua yang telah berlalu dari dosa-dosaku. Wa'asini fima baqiya, dan jagalah aku dari apa yang tersisa, yang akan datang, yang tersisa dari umur-umur kita. Di mana yang tersisa tentu lebih sedikit daripada yang sudah lewat. Bagi mereka yang usianya 40, apalagi yang 50, apalagi yang 60, apalagi yang lebih daripada 60. Ya, maka yang lewat justru lebih banyak daripada yang tersisa. Yang lewat mohon mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tersisa mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'asibni fima baqiya, dan jagalah aku ya Allah fima baqiya, dari apa yang tersisa dari umurku. Warzuqni amalan salihan tarda bihi anni ya dzal fadlil azim, dan berikan aku rezeki. Bentuk rezeki itu apa? Amalan salihan. Rizki itu bentuknya adalah amal-amal yang soleh. Rizki ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Kalau rizki dalam bentuk makan dan minum, uang, semua dikasih oleh Allah. Yang Islam, yang kafir, yang sholat, yang tak pernah sholat, semua dikasih oleh Allah. Dunia, Allah berikan kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Innallaha a'ta dunya man ahab wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak dicintai oleh Allah.
Yang sholat dikasih, yang tidak sholat dikasih, yang Islam dikasih, yang kafir kadang-kadang lebih banyak. Ya, dunianya lebih banyak daripada ahli ibadah. Walam yu'til iman illa man ahab. Dan Allah tidak memberikan rezeki yang berbentuk iman, amalan sholihan. Sebab Allah tidak mengukir di dalam Al-Quran kata-kata amanu kecuali diganti dengan wa amilus sholihan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus sholihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus sholihan. Allah tidak menyebutkan kata-kata alladzina amanu kecuali pasti akan digandeng dengan wa amilus sholihan. Dan amal itu tidak dikatakan sebagai amal yang soleh kecuali datangnya dari mereka orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman melakukan perbuatan yang baik tidak dikatakan sebagai amal yang soleh, tapi dia melakukan perbuatan yang baik tidak dikatakan amal yang soleh. Kenapa? Karena amal soleh itu hanya keluar dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warzuqni amalan sholihan. Ya Allah, berikan aku rizki. Rizki itu bentuknya apa? Amalan sholihan, amal-amal yang soleh. Tardonihi anni, di mana amal yang soleh itu menyebabkan engkau ridho dengannya kepada aku. Ya dzal fadlil azim, wahai zat yang karunia-Nya adalah sangat-sangat besar dan sangat agung. Diriwayatkan doa ini dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hudzaifah ini sama dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Hudzaifah ini termasuk di antara orang yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah SAW. Banyak sekali rahasia-rahasia Nabi yang disimpan oleh sahabat Hudzaifah. Satu di antaranya ketika suatu hari Sayyidina Hudzaifah ini terkenal dengan sahabat yang punya julukan Sahibu Sirri Rasulullah SAW. Sahibu Sirri Rasulullah, orang yang menyimpan rahasia-rahasia Nabi. Itu adalah sahabat Hudzaifah. Hudzaifah ketemu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar dipanggil, "Yabna kufur jahannam." Yabna kufur jahannam, wahai anak gemboknya neraka jahannam. Ya, wahai anak gemboknya neraka jahannam. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Umar marah. Dia mau pergi karena bapakku dianggap sebagai gemboknya neraka jahannam. Saya anaknya, wahai anak gemboknya neraka jahannam. Ya, dilaporkan Sayyidina Muhammad, ayah saya dipanggil oleh Hudzaifah, wahai anaknya gembok neraka jahannam, kuncinya neraka jahannam. Katanya. Apa katanya? Sayyidina Hudzaifah, Sayyidina Umar, ya, sampai yang bilang Hudzaifah. Kalau Hudzaifah yang bilang, kamu harus klarifikasi. Tabayun. Kenapa? Karena dia satu-satunya sahabat yang banyak menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Coba dipanggil, ya Hudzaifah, memanggil anakku, wahai anaknya gemboknya neraka jahannam. Kalau na'am, iya. Kenapa? Karena suatu hari saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa gembok jahannam itu adalah fitnah, dan fitnah itu terkunci. Pertama yang membuka kunci itu adalah engkau. Artinya apa? Sahabat yang pertama kali terbunuh adalah engkau. Setelah kamu, ya, maka akan berterusan. Selanjutnya, berikutnya, engkau dulu yang terbunuh. Ya, itu artinya apa? Fitnah, jahannam, fitnah. Ya, dan yang pertama kali buka itu adalah engkau. Kau yang membuka, artinya engkau yang pertama kali terbunuh. Sayyidina Umar terbunuh, berikutnya Sayyidina Utsman terbunuh, berikutnya Sayyidina Ali terbunuh, berikutnya Sayyidina Hasan dibunuh juga. Ya, walaupun dengan cara diracun. Berikutnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa ardhahum, mereka semua meninggal terbunuh. Dan pertama kali yang buka pembunuhan itu, terbukanya pembunuhan itu adalah dimulai dari Sayyidina Umar. Ini sahabat Hudzaifah datang menghadap kepada Kanjeng Nabi. Sahabat Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini
doa ini menghadap kepada baginda Nabi ya Rasulullah. Semua orang-orang bertanya tentang kebaikan, maka saya bertanya kepada engkau tentang kejelekan. Kenapa? Kalau orang-orang tanya tentang kebaikan agar mereka bisa melakukan kebaikan itu, tapi aku tanya tentang kejelekan, keburukan, supaya kamu terhindar daripada keburukan itu. Inna kunna fil jahiliyah, kami dulu pada zaman jahiliyah. Fa'aqadallahu bihadzal din, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dengan agama ini. Diutuslah dirimu di tengah-tengah kami, maka kami semua menjadi orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Wa hal ba'da hadza, apakah setelah keselamatan ini juga akan terjadi zaman seperti yang kami rasakan dulu? Na'am. Ya. Kalau dulu ada zaman jahiliyah, maka yang akan datang pun juga ada zaman jahiliyah. Cuma jahiliyah yang akan datang ini lebih parah daripada jahiliyah zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu jahiliyahnya itu masih bisa ditoleransi. Zaman jahiliyah dulu, Nuhun sewu, orang zaman jahiliyah ketika mereka punya anak bayi perempuan, bayinya dibunuh hidup-hidup. Orang jahiliyah dulu. Jahiliyah sekarang bukan cuma bayi perempuan, bayi laki-laki pun tidak dibunuh hidup-hidup, tiada kresek dibuat di tempat sampah. Dan ini banyak terjadi. Ini juga jahiliyah, dan jahiliyah sekarang lebih parah daripada zaman dahulu. Kata sahabat Hudzaifah, apakah pada waktu itu akan ada juru penyelamat, orang-orang yang menyelamatkan di zaman jahiliyah itu? Tidak. Ya. Terus yang ada siapa? Du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai, orang-orang yang mengajak umat menuju ke pinggirnya neraka jahannam. Ya. Mereka berbicara dengan bahasa kalian yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah. Mereka berbaju dengan baju-baju kalian, tapi mereka mengajak umat ini untuk menuju ke dalam neraka. Maka barang siapa yang mengikuti mereka, wadhafuhu ila jahannam, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Hari ini banyak sekali, ya. Maka pada zaman Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, Rasulullah mendapati orang-orang yang lidahnya digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka jahannam. Qala man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Haula'i khutbaul fitnah, mereka adalah khotib-khotib yang suka bawa fitnah. Yubarriruna ad-dulma adh-dhalima bidulmihim, mereka menyenangkan kedoliman atas orang-orang yang dolim. Justru orang-orang dolim dicarikan dalil akan kedolimannya. Ya. Orang-orang dolim dicarikan dalil akan kedolimannya. Jadi dianggapnya kedoliman mereka itu adalah sah dan ada dalilnya. Ya. Sah dan ada dalilnya. Tidak tahu sekarang sudah ada apa tidak? Ya. Wallahu a'lam, ini model-model orang-orang seperti ini. Yubadiruna dzulma bidulmihim. Kemudian wa yubashiruna ahwa al-bashar, mereka memberikan kabar gembira dengan apa? Hawa nafsu manusia yang mereka carikan dalilnya demi untuk nafsu mereka. Waliyadu billah, mudah-mudahan bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Hudzaifah yang meriwayatkan doa ini. Maka kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, radhiyallahu anhu, bainama ana usalli sami'tu mutakalliman yaqul, di tengah-tengah saya melakukan salat, ada orang yang salat di samping kami juga berdoa, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu wa ilaika yarji'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruh. Kemudian doanya apa? Allahumma ighfirli jami'a ma
wa'simni fima baqiya min umri warzuqni amalan zakiyan tarda bihi. Doa yang kita baca itu. Setelah itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, karena dia adalah sahibus sir dan menyimpan rahasia Rasulullah SAW, maka diceritakanlah peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Katakan dzalika ila Rasulillah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka malakun ataka yu'allimuka kaifa tahmaduna rabbak. Itu yang sholat di sampingmu kemudian berdoa panjang lebar dengan memuji-muji Allah tadi itu adalah malaikat mengajarimu bagaimana cara kau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau diajar langsung oleh malaikat bagaimana caranya engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama dengan ketika suatu hari ada seorang sahabat yang diajari ya oleh orang tua, diajari orang tua. Orang tua itu mengajari kalau engkau kepingin dijauhkan oleh Allah dari godaan dan gangguan setan, maka hendaklah engkau membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Ya. Setelah itu sahabat ini melaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, "Shadaqaka wa huwa kadhub." Ya. Yang disampaikan itu benar, bahwa apabila engkau membacanya, engkau akan dijauhkan dari gangguan setan. Wa huwa kadhub, dan yang menyampaikan itu pembohong besar. Ya. Siapa dia? Iblis. Ya. Jadi iblis ini ngajari caranya supaya kamu dijauhkan dari gangguan setan. Bacalah ayat kursi. Itu iblis sendiri yang ngajar. Shadaqaka wa huwa kadhub. Yang diajarkan benar, aslinya dia sendiri yang mengajarkan itu adalah iblis. Ya. Subhanallah. Jadi ini kelebihan dan keutamaan daripada ayat kursi. Kalau kita bacanya, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Bahkan kelebihannya lagi, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam takun bainahu wa bainal mauti illa al-jannah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali hanya kematian. Artinya kalau dia meninggal dunia langsung akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjutan daripada doa itu, di mana kita diajarkan oleh malaikat untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurnanya pujian. Doa lanjutannya adalah Allahumma inni astaghfiru ilaika bi khawasi ibadik. Ya Allah, aku mohon syafaat kepada Engkau bi khawasi ibadik, dengan orang yang paling khusus dan istimewa dari hamba. Siapa beliau? Tentunya adalah Rasulullah SAW. Allahumma inni astaghfiru ilaika bi khawasi ibadik wa atawassalu bika ilaika, dan aku bertawassul denganmu kepadamu, as'aluka an tarzuqani jawami'al khairi kullih. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, berikan aku rezeki. Rezekinya bentuknya apa? Jawami'al khair, semua kebaikan. Ya, semua kebaikan. Ternyata rezeki bukan cuma yang kita makan, bukan cuma yang kita minum, dan rezeki itu luas. Ada rezeki hissi, ada rezeki maknawi. Kalau rezeki hissi itu yang kita makan, yang kita minum, air putih, ini rezeki hissi. Kopi, ini rezeki hissi. Yang kita makan, itu rezeki hissi. Rezeki hissi semua akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kecuali. Binatang yang tidak punya kemampuan apa-apa, selama dia masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih tetap diberikan rezeki hissi. Burung yang sudah buta matanya dan dia tidak kuat keluar, masih diberikan rezeki.
lewat burung-burung yang lain. Diceritakan di dalam kitab Anisul Mu'minin min Qasasis Shalihin, kisah-kisah orang-orang yang soleh. Setiap kali ada seseorang yang sedang makan, maka kemudian setiap dia makan, datanglah seekor kucing mendekat, dan kucing itu oleh orang yang makan ini dikasih makanan, daging atau mungkin ikan atau yang lain. Pemberian yang pertama diterima, dan kemudian kucing ini kemudian pergi. Ya, pergi. Dalam waktu tidak lama 3-5 menit balik lagi, kemudian dikasih makanan lagi dan dimakan di tempat. Setiap hari, setiap waktu makan. Sehingga orang yang makan ini penasaran, kenapa kucing ini ketika aku berikan makanan yang pertama dia lari? Dia penasaran, saya akan kejar nih kucing. Begitu dikasih yang pertama, dia lari dan dikejar. Ternyata makanan yang pertama dimuntahkan di satu lubang yang ada di belakang rumah orang ini. Kemudian balik lagi. Setelah balik, dikasih makanan yang kedua, dimakan di tempat. Orang ini penasaran, apa sebabnya? Siapa yang dikasih muntahan makanan itu? Begitu selesai makan, karena penasaran, dibongkar lubang itu. Ternyata di dalamnya ada seekor ular yang buta dan tidak mampu untuk cari makan sendiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan akan rezekinya. Nah, kalau binatang yang melata yang buta ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya, apalagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak-anak keturunan Nabi Adam. Kalau kucing ini bisa menyiapkan makanan untuk ular yang buta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiapkan makanan untuk kita semua, rezeki kita semuanya. Dan rezeki itu namanya rezeki hissi. Ada lagi rezeki yang tidak kalah pentingnya adalah rezeki maknawi. Iman, sehat wal afiat, ya, istiqomah ibadah, rajin hadir di majelis ta'lim. Ini semua rezeki dan tidak diberikan kepada semua orang. Walam yu'til iman illa man ahab, dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada siapa yang dicintai. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki khusus, bukan rezeki umum, bukan rezeki untuk semua orang, bukan rezeki untuk semua makhluk, dan ini rezeki khusus. Ya, makanya dikatakan di sini antarzuqani jami jawami al-khair. Berikan aku rezeki ya Allah. Rezeki itu bentuknya apa? Jawami al-khair, semua kebagusan, semua kebaikan. Apapun yang namanya kebaikan, berikan itu kepada kami ya Allah. Apapun yang namanya kebaikan, kebaikan di dalam ibadah kita, kebaikan di dalam sosial bermasyarakat kita, semua kebaikan-kebaikan, jawami'ul khair, semua yang namanya kebaikan, berikan itu semua kepada kami ya Allah, sehingga yang muncul dari kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Sehat walafiat, ini juga rezeki. Makanya doanya Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu arda terkenal dengan doa Ahlul Bait. Terkenal dengan doa Ahlul Bait. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa. Ini doa Ahlul Bait. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umur fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Ya, ini doa terkenal dengan istilah doa Ahlul Bait. Doa yang biasa dibaca oleh Imam Ja'far As-Shadiq, Ibnul Imam Ahmad Al-Baqir, Ibnul Imam Ali Zainal Abidin, Ibnul Imam Husain radhiyallahu anhu wa ardhahum. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau sehat. Sehat dalam apa? Sehat dalam ketakwaan. Apa gunanya sehat kalau tidak dimanfaatkan?
manfaatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi kita. Ya, diberi sehat walafiat, tapi kita tidak manfaatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi. Dan yang tahu nikmatnya sehat walafiat adalah mereka orang-orang yang sakit. Ya, kita tidak merasa. Hanya orang-orang yang sakit bisa merasakan bagaimana nikmatnya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat dan istiqomah ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umur fi husnil amal, dan panjang umur untuk husnul amal yang baik. Bahwa Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia mereka orang yang diberikan panjang umur dan amalnya baik. Semakin ditambah usianya, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur fi husnil amal, di dalam kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih, dan rezeki yang luas yang engkau tidak mengadabku dengan rezeki itu, ya, tidak menyiksaku dengan rezeki itu. Ada orang yang disiksa oleh hartanya ketika di dunia, sebelum nanti di akhirat dia juga ditambah siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Tapi ada orang yang ditambahkan rezekinya oleh Allah, justru dia semakin rajin untuk beribadah, semakin memanfaatkan rezekinya itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini gambaran orang-orang yang didatangkan, orang-orang miskin di hadapan Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur bil ujur. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini dapat pahala yang banyak Nabi. Kami tidak bisa mendapatkan pahala seperti mereka. Ini sahabat-sahabat yang miskin ini iri kepada sahabat-sahabat yang kaya. Yusalluna kama nusalli, mereka lakukan sholat bagaimana kami juga melakukan sholat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka melakukan puasa sebagaimana kami juga melakukan puasa. Wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Yang ini kami tidak mampu, yang ini kami tidak bisa, kami kalah dengan mereka. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Maukah engkau aku ajari doa yang apabila kau amalkan engkau tidak kalah dengan mereka? Mau ya Rasulullah. Bacalah selesai sholat subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Maka engkau akan mendapatkan pahala, dan pahala itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, walaupun dengan mereka orang yang ahli sedekah. Orang-orang yang kaya mendengar miskin-miskin ini semua kok mengamalkan seperti ini, ya kita ikut-ikut mengamalkan, kata orang-orang yang kaya. Si miskin mendengar orang-orang yang kaya mengamalkan itu, lapor lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini si kaya ikut-ikutan kita Rasulullah. Mereka melakukan seperti yang kami lakukan, kalah lagi kami ya Rasulullah dengan mereka. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan, yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wis, ya dari sinilah maka para ulama mengatakan al-ghaniyyu syakir khairun wa ahabbu ilallah minal faqiris sabir. Orang kaya yang ahli syukur, ya, orang yang kaya dan ahli syukur, maka dia lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang melarat dan sabar. Ya, jadi kalau melarat sabar akan kembali. Ya, ini kenapa? Ya, mau sabar yang melarat, gak sabar yang melarat. Ya, sabar melarat, gak sabar melarat, sabar miskin gak sabar yang miskin. Ya tetap
lebih afdal yang kaya dan ahli syukur. Maka Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah tidak mengatakan wa qalilun min ibadiyas sabur. Tidak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba yang mau bersyukur. Ya, Allah tidak mengatakan sedikit saat di antara hamba yang mau bersabar. Tidak. Yang syukur yang sedikit, yang sabar banyak. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengar ayat ini, beliau berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang yang sedikit. Artinya orang yang sedikit, orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa an as'aluka an tarzuqani jawami'al khair kulli. Kemudian wa anta munna 'alayya bima mananta bihi 'ala awliya'ik, dan hendaklah engkau berikan karunia kepada aku sebagaimana engkau berikan karunia itu kepada para wali-walimu, yaitu kepada wali-walimu. Wa antusliha hali fil akhirah wad dunya ya arhamar rahimin, dan hendaklah engkau perbaiki keadaanku fil akhirah wad dunya, nanti keadaanku ketika di akhirat dan keadaanku ketika di dunia. Ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha memberikan kasih sayang. Ketika lisan kita mengucapkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, maka malaikat yang membawa Quran kita, beliau mengatakan sesungguhnya arhamur rahimin, yang maha kasih sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siap untuk menerima doa. Maka doa yang diawali atau yang diakhiri dengan ya arhamar rahimin, harapan besar doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatur alaina tawbatan sik kulli hawba wastur lana awrati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli di mahabba aw jiratin aw sohba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbi adada tarsi suhbi walhamdulillahi fil badai wat tanari walhamdulillahi fil badai wat tanari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'alaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustajilat ijana wa taqsila min yawmin wa dunya ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'alaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustajilat ijana wa taqsila
إلا من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستجلات إجلا وتفصيلا من يوم الخلق إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي وقحنا وفعنا لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الطيب والذكر. ربي وقنا وفعنا لما تبغي قولا وفعلا وما وارزق كل حلالا دائما وآخلا ألقيا علما نضاوي خير من كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واغفر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المأمون. واغفر واستر أنت أمرا واستتر وصلاة الله تنصر مصطفى من بين الحق داعنا والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الأنوار. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن شارع برضاه ولا ولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن ظلمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Diumumkan bahwa Khalid Habib Salim bin Abdullah Asyadili mungkin digandeng dengan Khalid Habib Abdullah bin Syahab Abdullah akhirat hari Selasa tanggal 12 lusa. Hari Selasa lusa tanggal 12 ba'dal maghrib, kemudian ba'dal asar sebelum maghrib ada roha yang akan dihadiri oleh Habib Abdullah Al-Muhtar, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar di masjid ini. Jadi monggo merapat hari Selasa ba'dal asar itu ada roha yang akan dihadiri oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar. Kemudian ba'dal maghribnya Khalid Habib Salim bin Abdullah Asyadili dan Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk hadir dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan berkah itu disampaikan oleh Allah kepada anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.